yang menuju bulan Mei nanti akan ada pengamatan. Jadi sekolah ini kelihatan sangat-sangat, malah tahun yang lalu pengamatannya 28 orang, sedangkan tahun ini kelas 1-nya 8 siswa, kelas 2-nya 6. Itu yang ada. Dan acara ini semua karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Sebagai kepala sekolah, saya melihat kekuatan Dewan Guru, dan sekolah ini disponsori oleh satu yayasan sponsor dari Bali. Ada banyak kendala yang kami hadapi dalam menjalankan sekolah ini. Tapi pertama-tama Papua Barat Daya kita bersyukur dari sekian banyak sekolah Alkitab DPDI di Indonesia, malah Papua Barat Daya adalah salah satu yang ditetapkan sah sebagai sekolah Alkitab Gereja Pantekosta di Indonesia, yang sama dengan sekolah Alkitab yang lain. Ya, baru seumur jagung, tapi kita percaya dia akan berjalan. Saya berharap untuk Dewan Penyantun tetap menopang seluruh gembala hamba-hamba Tuhan. Mari kita menopang supaya sekolah kita ini berjalan dan ada generasi penerus, ada hamba-hamba Tuhan yang akan kita terjunkan di Papua Barat Daya untuk menuju keselamatan ini diberitakan di Tuhan. Saya mulai dari lepas sambut. Kita buka perjanjian baru 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5, kita baca ayat 17. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Kalau hadirin sudah dapat, saya bacakan. Jadi siapa yang ada dalam Kristus Yesus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Jadi kita yang ada di dalam Kristus Yesus diminta untuk memiliki hidup baru dalam Yesus, memiliki hidup yang penuh melakukan firman Tuhan, hidup yang harus ada di dalam firman Tuhan. Kalau kita kaitkan dengan lewat sambut, maka ya 2024 selamat tinggal dengan semua yang kita sudah lakukan. Ya, yang lama silakan kita tinggalkan, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi mari kita manusia-manusia yang ada di dalam Tuhan, yang adalah ciptaan baru, tahun baru, semangat baru, hidup baru, yang terus diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Ya, begitu Bapak Ibu. Apalagi sekarang sudah, biasanya saya bilang 127 gembala sidang di Provinsi Papua Barat Daya, yang terdiri dari 5 kabupaten 1 kota, kurang lebih 12 sampai 15 ribu umat. Ya, begitu saudara-saudara. Yang sekian banyak ini, ya, yang kita perlu tahu bahwa GPDI itu selalu terkenal, orang bilang gereja pertobatan, hidup baru, ciptaan baru, yang bukan jadi sebutan tapi harus jadi pelaku firman. Ya,
Semua kelakuan yang lama tinggalkan. Semua kelakuan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi orang percaya yang ditebus dibasuh oleh darah yang mahal, dan kita menjadi milik Kristus Yesus. Kita tambah satu ayat di dalam Filipi 4 ayat 8. Mari kita lihat sama-sama Filipi 4 ayatnya yang ke-8, yang begini bunyi firman Tuhan. Akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya. Jadi itu yang kita tahun baru 2025. Mari yang dipuji, semua yang baik, semua yang mulia, semua yang mengagungkan Tuhan, semua yang baik itu ya kita pikirkan, itu yang kita jalankan. Yang lama tinggalkan. Yang tidak berkenan kepada Tuhan di 2024, mari kita tinggalkan. Kita hidup baru di tahun baru, semua yang baru yang Tuhan mau di dalam kehidupan saudara dan saya harus selalu ada di dalam kehidupan kita semua, supaya diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Filipi 3 ayatnya yang ke-13. Begini bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Hal-hal yang tidak berkenan dengan Tuhan mari kita tinggalkan. Di tahun 2024 kita terus maju ke depan. Arahkan perhatian kita kepada hal-hal yang diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Yang lama kita tinggalkan, yang bukan firman Tuhan, yang menyakiti hati Tuhan, yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita tinggalkan. Tahun baru ini mari kita bangkit. Jika aku masih ada oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, Dia Gembala Agung, sekalipun kita ada 2024 di lembah kekelaman, tapi gada dan tobatnya menghibur Allah. Kebajikan dan kemurahan menyertai kita. Dia membawa kita di padang yang berumput hijau di air yang tenang. Dia menyegarkan jiwa kita. Sebab itu, mari kita tinggalkan semua yang tidak berkenan. Tahun baru kita juga harus sambut dengan hidup yang baru. Ya, lupakan yang Tuhan tidak suka, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita tinggalkan. Mungkin ada salah paham antara teman gembala dengan gembala. Mungkin ada salah paham antara jemaat dengan jemaat. Kalau kita masih hidup malam ini cuma kemurahan Tuhan. Sebab itu jangan kita pertahankan yang lama, yang tidak berkenan. Di dalam Yesus ada ciptaan yang baru, hidup yang baru, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kolose 3 ayat 9. Mari kita lihat dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-9. Begini bunyi firman Tuhan. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ini satu perkara yang gampang. Jadi orang percaya lama. Kalau dusta itu dia punya bahasa paling rendah ya kan? Tukang tipu. Rasanya gampang sekali, tapi itu manusia lama. Tidak perlu kita bawa itu. Tidak perlu kita pakai. Tema kita di Natal
melalui kasih yang mempersatukan, diikat, disatukan. Ya. Kenakanlah kasih yang mengikat dan yang menyempurnakan. Jadi kalau dusta itu artinya bicara tidak tepati dan janji kita tidak benar, atau bicara lain yang dilakukan lain. Ya. Di Injil Yohanes bilang kalau siapa yang tukang dusta, bapaknya adalah iblis. Iblis itu pendusta. Ya. Sebab itu manusia lama, kelakuan lama, kelakuan yang tidak berkenan, mari kita tinggalkan. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama dan serta kelakuan. Jadi tahun baru, mari kita bawa hidup yang baru, hidup yang berkenan kepada Tuhan. 1 Yohanes pasal 4. Mari kita lihat ayatnya yang ke-20. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Begini bunyi. Jika seorang berkata aku mengasihi Allah, tetapi ia membenci saudaranya, ia adalah pendusta. Karena siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ya, jadi kalau kita saling benci, itu masih manusia lama. Ya. Jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudara, maka ia, orang itu, bapak itu, ibu itu, pemuda itu, dia adalah pendusta. Karena yang di depan kau saja kau tidak kasih dia, baru kau bilang kasih Allah yang tidak kelihatan. Ya. Mari kita tinggalkan manusia lama, seperti Kolose 3 ayat 9 tadi. Tinggalkan manusia lama dan segala kelakuannya. Sebenarnya kata dusta ini pendek saya, tapi kadang-kadang iblis suka memakai cara ini untuk kita lemah dan kita jatuh di sana. Mari kita lihat satu contoh di dalam Kisah Para Rasul pasal 5. Ya. Ayat 1 hampir sampai ayat 9, tapi kita lihat di sini. Ya. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1. Ada seorang lain yang bernama Ananias, dia beserta istrinya Safira menjual 9 tanah buah. Tiga, lima, iya. Saudara akan baca terus sampai ayat 11 ya. Tapi ini itu sudah Nabi Yesus pasti tipu lagi kan. Ya. Apakah tanah itu bukan milikmu? Dan kau jual juga. Itu kan kau punya juga. Kenapa kau tidak jujur? Ya.
Kudus ada di sini, mari kita mulai pikirkan hal-hal yang lain. Ya. Jadi tanggalkan manusia lama dan kelakuan, supaya kita diperbaharui oleh firman Allah. Contoh, waktu jatuh lebar, jasadnya diusuk, istrinya datang lagi, sabar lagi, kata-katanya lain, tidak benar. Begitu saudara. Jadi mari kalau ada hal-hal yang tidak berkenan dalam firman Tuhan di tahun 2024, selamat tinggal. Karena kemurahan Tuhan saya masih ada malam ini. Saya mau mengenakan manusia baru yang terus diperbaharui. Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Allahnya. Mari 2025 terus dekat Tuhan, terus menerus diperbaharui, bawa hidupmu kepada Yesus, bawa hidupmu datang kepadanya, diperbaharui dari sehari ke sehari. Tinggalkan yang lama, tinggalkan manusia lama, dan datanglah terus menerus secara berkesinambungan, tidak boleh putus. Bangunkan hidup baru terus menerus di dalam Tuhan, supaya diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Mari tahun 2025, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kenakanlah manusia baru. Kelakuan-kelakuan yang tidak berkenan kepada Tuhan kita tinggalkan, dan kita bawa hidup kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Tetapi tadi Kolose 3 ayatnya yang ke-12. Mari ini yang harus kita pakai. Ayat 12 ini harus kita kenakan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, saudara dan saya, anak-anak, mahasiswa, siswa-siswi, guru-guru sekolah Alkitab, pengurus daerah, wilayah, gembala-gembala. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, betapa besar anugerah dan rahmat Tuhan. Kenakanlah satu belas kasihan. Saudara tahu belas kasihan, ya. Belas kasihan itu tidak menuntut balas. Tidak karena saya bantu Bapak Talakuah, Bapak Talakuah bantu saya. Bukan begitu belas kasihan. Belas kasihan itu saya iba, hati saya terharu melihat orang itu. Saya kasih dengan tidak menuntut, dengan tidak karena saya ada punya belas kasihan. Ya, begitu. Itu yang Tuhan mau. Sekian banyak. Mari teman-teman kembali. Kita bangun kembali manusia baru. Orang-orang yang dikuduskan, dipilih oleh Allah, yang dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. Mari merendahkan diri, kemurahan. Yang kedua, kita harus murah hati, kita harus saling menolong, merendahkan diri, menghargai satu dengan yang lain. Orang dunia saja dibilang berbahasa, bilang berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Jadi mari kita punya kemurahan. Ya, Tuhan Yesus gembala kami, Dia punya kemurahan yang besar buat saudara dan saya. Yang ketiga, kerendahan hati. Ya. Lalu yang keempat, kelemah lembutan. Ini perkara-perkara ini yang Tuhan mau ada dalam hidup saudara dan saya. Musa adalah
Tuhan, yang memiliki hati yang lembut, sehingga dia tidak mampu melihat wajah Allah yang mulia itu. Tapi Musa satu-satunya yang memiliki hati yang lembut, yang ditulis dalam firman Tuhan. Mari, biar Roh Kudus ada dalam hidup saudara dan saya. Kenakanlah manusia baru yang terus menerus diperbarui. Biar tahun 2025 kita melihat berkat Allah mengalir dalam kehidupan saudara dan saya. Coba kita tampilkan Matius 5. Matius 5 coba ayat 5 dan seterusnya. Ada satu ayat yang saya, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ada haleluya. Kau memiliki Sodom, kau memiliki bumi, kau mau diberkati Tuhan. Gerakanlah lemah lembut. Berbahagialah, Yesus khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Mau menikmati 2025 harus lemah lembut, harus saling menolong, harus saling mengasihi. Dan 2025 biarlah menjadi tahun rahmat Tuhan, tahun berkat buat saudara dan saya. Yang terakhir adalah sabar. Ya, jadilah orang percaya yang ada firman, ada Roh Kudus, ada sabar. Ya, begitu. Buah roh itu salah satu penguasaan diri. Sabar, melayani dengan baik sampai Tuhan Yesus datang kembali. Ya, saudara-saudaraku, inilah yang lama sudah berlalu. Manusia lama dan dosa, kelakuan yang tidak berkenan. Waktu kita dengar firman, kita percaya, kita bertobat, percaya bertobat, beri diri dibaptis, ciptaan yang baru. Siapa yang ada dalam Kristus Yesus, ia adalah ciptaan yang baru. Selamat tinggal yang lama. Ya, mari kita datang di tahun baru dengan semua yang baru. Wahyu 21 bilang ada Yerusalem baru yang disiapkan bagi orang percaya. Ayat 4 dalam Wahyu 21 bilang di sana tidak ada ratap tangis, di sana tidak ada duka cita, di sana tidak ada penderitaan. Yang lama semua dijadikan baru. Ya, akan ada Yerusalem baru yang turun dari surga. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, ayat 5 dalam Wahyu 21. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, ku jadikan semuanya baru. Perkataan ini benar dan aman. Barang siapa yang setia, maka dia akan terima pohon kehidupan dan mata air kehidupan yang cuma-cuma diberikan asal menang menjadi manusia baru, orang baru di dalam Yesus Kristus. Mari firman Tuhan menjadi berkat bagi kita. Tinggalkan yang lama, kenakan yang baru. Banyak saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita di 2024. Kita bersyukur kita masih ada di hari yang kelima. 360 hari kita masih tempuh. Apakah kita jumpa di 2026 atau tidak? Sebab itu mari tinggalkan manusia lama dan kelakuan. Mari manusia baru. Jangan benci saudara, karena kalau kita bilang aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, baru yang di depan kau benci dia. Kalau mengasihi Yesus, mengasihi saudara, supaya jangan kita saling memustahil. Tuhan memberkati firman Allah bagi kita. Terus diperbaharui. Tinggalkan manusia yang lama, tanggalkan kelakuan yang lama.
Kenakanlah manusia baru yang terus menerus diperbaharui. Malam ini mari serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dia akan jamah hati kita. Dia akan memberkati saudara dan saya. Kepada Bapak Gembala, kepada teman sekerja di ladang Tuhan 61 tahun, saya akan baca ayat di dalam Amsal pasal 3, saya baca sampai ayat 6. Dalam hari yang baik ini, begini bunyi firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaran, dan hendaklah hatimu memelihara perintah, karena panjang umur dan tahun-tahun hidupmu, serta kesejahteraan akan ditambahkan dan kepadamu. Janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah pada roh hatimu. Maka engkau akan mendapat kemurahan hati dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam seluruh hidupmu, maka Ia akan meluruskan jalan. Sampai di sana. Yang biasa kita awal itu ayat 16. Ya, bahwa tangan kanan itu panjang umur, tangan kiri itu kekayaan, kemuliaan dan kehormatan. Biar firman Tuhan ini menjadi bagian pada 61 tahun. Luar biasa, Tuhan berkati. Kemarin saya ikut Natal Pemda Provinsi di Liris Panorama, pendeta bilang, jangan sombong, hidup ini cuma 70 tahun. Cuma 70 tahun. Kalau kuat dalam waktu. Jadi jangan sombong. Tiap tahun itu bukan bertambah, berkurang. Dalam berusaha tinggal 9. Tinggal 9 ini bukan untuk apa, tapi itu firman. Ada yang meninggal 102, bisa. Ada yang meninggal 100, tapi firman Tuhan bilang kita kuat itu cuma 70. Jangan nanti itu bawa gitu saja. Ibu-ibu, saudara-saudara. Ada yang 74 sudah jalan salah-salah. Tapi kita sudah bilang itu bonus. Ya. Mau turun tangga mungkin orang sudah pegang kita. Kalau sudah di atas 70, aman susah. Jadi saya bilang ini ya, bagaimana kerja baik. Percaya apa tidak, tapi makanan yang kita konsumsi di tahun 2025 ini di atas miliar ini makanan yang di Indonesia ini. Kalau penyakit kota itu kolesterol, jantung, asam urat, gula, tensi, itu kan sobat. Penyakit sobat yang tidak bisa tidak. Kalau mana tidak mau kok kena. Baru nanti tambah-tambah demam. Tapi penyakit kampung itu asma, usus lapar, itu penyakit kampung. Dan ini terjadi. Kita baru mulai mau tarik nafas, COVID-19 baru selesai, mau bebas. Ini di Cina ada lagi, baru muncul di Cina lagi, influenza. Berat, rawan untuk bayi dan lansia. Jadi tidak tahu nanti Indonesia lagi Menteri Perhubungan dan Kesehatan larang untuk keluar negeri, kan tidak tahu. Karena masih lokal di Cina.
Tapi firman Tuhan berkata, dia yang tambah usia, dia yang memberkati. Kalungkan dan tuliskan itu di loh hati. Percayalah, andalkan dia Tuhan. Akuilah dia dalam segala waktu, sebab dia yang meluruskan jalan. Tuhan memberkati firman Allah bagi kita. Ya, kita berdoa dulu untuk firman, baru kita berdoa untuk Bapak Gembala. Yang lama berlalu, yang baru datang.